Mengapa gelandangan yang tidur di bawah kolong jembatan makan sisa-sisa orang, gak ada yang namanya penyakit. Mereka terhindar dari segala penyakit. Karena sesungguhnya apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka makan adalah hasil yang halal. Mereka tidak pernah memakan hak orang lain. Mereka tidak memakan hasil dari korupsi, sehingga mereka terhindar dari segala penyakit. Dan mengapa makanan 4 sehat 5 sempurna yang dimakan orang kaya bisa mengundang penyakit? Padahal makanan tersebut sudah diteliti. Para ahli medis mengatakan makanan 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang mengandung protein dan makanan yang bergizi. Tapi mengapa makanan 4 sehat 5 sempurna yang dimakan orang kaya bisa mengundang penyakit? Karena sesungguhnya apa yang mereka peroleh dan apa yang mereka makan adalah hasil perbuatan yang haram. Mereka suka memakan hak orang lain. Mereka suka memakan hasil dari korupsi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab, yaitu berupa penyakit, sebagai hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi mereka tidak menyadarinya. Bukan mimpi, bukan ilusi, tapi ini nyata terjadi. Di dalam realita kehidupan, survei membuktikan dengan adanya pejabat yang mau disuap, dengan adanya pejabat yang bahagia di atas penderitaan rakyat. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit, dan penyakit itu ditambah lagi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab karena mereka berdusta. Ayat ini memberi pengertian dengan gambaran yang intinya penyakit itu datang bukan hanya karena faktor makanan, tapi karena faktor perbuatan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Mereka menyimpang dari kebenaran. Hal ini bisa kita buktikan di dalam realita kehidupan dengan adanya pemborong proyek yang suka memakan hak orang lain. Mereka suka memakan semen, mereka suka memakan batu, mereka suka memakan besi. Yang jelas semua bahan bangunan dimakan. Dan kalau ada nantinya kita jumpai pejabat yang duduk di kursi roda, itu adalah azab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada nantinya kita jumpai pemborong proyek yang duduk di kursi roda, itu adalah azab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyakit itulah nantinya yang membawa mereka menuju jalan kematian. Dan kematian itulah yang dikatakan kematian su'ul khotimah. Kematian dalam keadaan bergelimang dosa. Dan dosa itulah nantinya yang akan menjerumuskan mereka masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang seperti itu.